Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Akbar. Saya dari kelas 10 RPL Samsung, nomor absen 19. Hari ini saya akan membuat presentasi rangkuman pemrograman dasar semester 1. Yang pertama ada algoritma pemrograman. Nama algoritma pada awalnya bernama Al-Khwarizmi, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam waktu yang singkat memiliki tingkat kerumitan yang rendah. Sementara algoritma yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan tingkat kerumitan yang tinggi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman, karena itu passcode dan dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Membuat alur logika pemrograman. Passcode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Yang kedua ada flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di alam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Ada struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur runtunan atau beruntun, digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. Yang kedua ada struktur pemilihan atau percabangan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Yang ketiga ada struktur perulangan, digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Selanjutnya ada pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa C. Bahasa C perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut bahasa B pada tahun 1970. Kelebihan dan kekurangan bahasa C. Kelebihan bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Kekurangan bahasa C, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Pengenalan IDE Dev C++. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. IDE dari Dev C++ dapat digunakan untuk menulis naskah program, mengkomplikasikan program atau compile, melakukan pengujian program atau debugging, mengaitkan objek dan library ke program atau linking, menjalankan program atau running. Selanjutnya struktur program C atau C++ dan model memori. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melaksanakan tugas tertentu. Model memori. Model memori ada C atau C++ mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah model tiny, model large, model small, model compact, model huge, dan model medium. Dan berikut contoh hasil pemrograman saya.
Itu dia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.